Ya pergi ya. Oke, sosok ini menurut pandangan kamu itu laki-laki apa perempuan? Laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Jumlahnya 2 orang atau lebih? Ada banyak. Ada banyak. Oke. Menurut kamu Syifa dari Lampung? Ya, oke nggak apa-apa. Lemes. Ya lemes. Bikin santai saja. Menurut kamu merasakan ini dimulai dari Lampung apa dari V-Center sini? Sebelum-sebelumnya udah, cuman Sebelum kesini sudah. ya Berapa kali kamu dibikin pingsan sebelum kesini? berkali-kali nggak kehitung. Berkali-kali nggak kehitung. Oke. Sekarang apa yang dilakukan kedua orang tua kamu ketika berkali-kali kamu dibikin pingsan? Saya udah diruqyah. Diruqyah. Udah berkali-kali juga. Berkali-kali juga. Ya. Terus kemana lagi? Terakhir di Malang. Di Malang. Itu peruqyah juga. Ruqyah juga. Sehari sebelum kesini. Iya. Pernah nggak bapak kamu, ibu kamu bawa kamu ke dukun? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ke orang pinter nggak jelas? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Kamu selama ini keluhan apa yang bikin kamu nggak suka oleh perbuatan mereka? Yang kamu nggak seneng? Perbuatan siapa? Perbuatan itu orang-orang yang tadi itu yang nggak kasat mata, nggak kelihatan, yang putra putri cowok cewek banyak itu. Kamu merasa terganggunya apa yang kamu keluhkan? Saya nggak bisa konsen belajar. Nggak bisa konsen belajar. Kamu senang apa enggak? Enggak. Enggak, kalau diganggu nggak senang. Oke. Dari mereka kamu bisa apa? Bisa menerawang orang? Bisa melihat sesuatu? Atau apa yang kamu rasakan sesuatu yang melebihi manusia biasa kemampuannya? Saya kadang-kadang lihat kayak gitu. Melihat. Ya. Kalau di kamar sini bisa terlihat nggak? Kelihatan nggak? Ada apa enggak? Sesekali selama 10 hari ini? Pernah sekali. Pernah sekali ya. Oke. Gimana posisinya? Kamar mandi? Ini kamar mandi ya? Iya. Oh, kalau kamar mandi ya. Apa bentuknya? Perempuan. Oke, siap. Dia baik apa enggak? Enggak baik. Menurut kamu menyeramkan atau kamu sudah terbiasa? Sebenarnya udah terbiasa. Sudah terbiasa. Tapi itu menyeramkan ya? Oke, siap. Iya. Cerita. Terus nanti dia akan terganggu sendiri. Mau cerita apa? Kamu ungkapin semuanya, Ya. biar dia nggak bisa bersembunyi. Jadi waktu itu saya kelas 12 ya. Pakai flash. Bulan Januari, Februari, Maret itu kan ujian akhir. Terus saya tinggal di pondok itu. Yayasan itu, sekolah itu punya saudara saya, adiknya dari nenek saya, sama aja manggilnya kakek gitu kan. Dia tuh punya yayasan itu, terus ada pondoknya juga. Saya tuh tinggal di situ, tapi nggak lama, cuman dari 3 bulan itu aja, 3 bulan terakhir aja. Karena itu atas suruhan dia juga, ya ada alasannya juga mungkin untuk bantu-bantu dia gitu. Dia itu emang bisa dibilang kayak gitu, sama berbaur sama hal-hal yang kayak gitu. Kalau saya sama sekali nggak ngerti, sebenarnya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, tapi karena ini ngerasain sendiri jadi kaget ya. Maksud ya trauma sampai sekarang. Berarti ini udah berlangsung berapa tahun? 2 tahun ya? Enggak, ini baru tahun ini aja. Baru tahun ini? Iya. Dimulai semenjak dari Lampung, dari rumah ya? Iya. Bukan muncul tiba-tiba di V-Center sini ya? Mulainya? Iya, terus kan itu saya sekolah di Lampung Utara tuh. Terus setelah saya graduation itu udah pelulusan,
saya pulang ke Lampung Selatan karena saya pindah ke Lampung Selatan. Di situ saya nggak pernah lagi kesurup-kesurupan atau segala macam, pingsan-pingsan udah nggak pernah lagi, udah ruqyah rutin, udah kayak orang normal lagi. Terus terakhir ke Malang, di ruqyah di Malang, baru ke sini gitu. Ketika kamu di ruqyah, apa yang kamu lihat? Saya ngelihat wajah itu Itu kakek lagi, saya. itu Iya, lagi. iya, Dan jumlahnya banyak. iya, 1, 2 apa banyak? banyak. Saya cuma lihat yang jelas itu perempuan, dia kayak syar'i gitu, dan dia tuh kayak selalu ngikutin saya gitu loh kemanapun. Ngikutin kemanapun, dia ganggu apa enggak? Enggak, dia nggak pernah ganggu. Nggak pernah ganggu. Nggak pernah. Yang laki-lakinya ganggu Itu nggak? perempuan. Kalau Jadi kayak komunikasi lewat hati gitu loh, Ustadz ya gitu. Dia bilang, saya tuh jagain kamu. Terus saya jawab, saya nggak mau dijagain siapa-siapa. Terus dia bilang, ini perintah. Saya cuma perintah siapa? perintah kakek saya itu. Oke, siap. Terus saya bilang, sebaik-baiknya kamu tuh tetap jin nggak bisa jagain saya. Dia marah. Dari situ saya udah mulai pingsan-pingsan lagi gitu. Di situ. Ya. Ada yang lebih ekstrim ya? Yang paling ekstrim apa? Iya, terakhir saya tiba-tiba ada di jalan-jalan gitu aja, nggak pakai sendal, nggak sadar, tiba-tiba ada di kebun di rumpung bambu gitu loh. Ya, itu kejadiannya setelah saya komunikasi lewat hati gitu sama itu. Kayak dia marah gitu. Marah, kamu tiba-tiba di situ, apa yang kamu lakukan atau apa yang dia lakukan di bambu-bambu itu? Saya nggak lihat apa-apa, nggak sadar. Sadar-sadarnya waktu orang nyari-nyariin, saya dengar suara. Saya ngomong nggak bisa. Ya. Orang pada nyari. Iya. Sampai berapa lama? Berapa jam? Berapa itu hari? Dari abis maghrib ketemunya tuh jam 3 subuhan. Jam 3 subuh. Berarti kamu, oke siap. Nanti saya simpulkan ya. Oke. Setelah itu bisanya bagaimana? Bisanya terbangun dan kamu kembali pas lagi. Udah dengar azan. Oh, alhamdulillah. Ya, siap. Oke. Jadi apa kesimpulan ustadz yang meruqyah kamu selama ini? Mereka menyimpulkan apa? Menyimpulkan kalau satu lagi. Jadi mata batin saya itu dibuka tanpa sepengetahuan saya dan orang tua saya. Yang buka siapa? Kakek saya itu. Kakek kamu. Ya. Terus kata ustadz apa? Kata ustadz. Mungkin pernah mendengar salah satu ustadz dari sekian ustadz yang meruqyah terus menyimpulkan apa tentang kamu? Kok sampai saat ini masih nggak beres? Katanya ya ustadz kayak nggak ada ngomong apa-apa, cuman yang ngobatin gitu, tapi saya emang ngerasain ada perubahan, cuman nggak sempurna gitu. Ya. Ya. Sekarang yang kamu rasakan titik mana? Bagian sini. Bagian sini. Tapi ustadz saya mau tanya, saya kan disuruh orang tua saya buat putus komunikasi sama dia karena keluarga besar saya juga jujur kurang terima karena dia saudara tapi dia kayak gitu loh, maksudnya tanpa sepengetahuan. Yang namanya gangguan gaib itu dibagi 3 kan. Yang pertama masuk syaitan. Masuk syaitan itu jinnya suka-suka masuk kamu karena kamu lemah, kamu pendiam, kamu tidak bisa membahagiakan diri dan pikiran kamu tidak bersosialisasi sama orang, itu kemudian terbuka portalmu, dia masuk suka-suka namanya. Ini gampang ya. Yang kedua adalah sihir. Sihir ini ada perintah oleh seseorang, entah dia santet, entah dia kalau cewek dipelet ya, dipelet, atau leluhur yang memerintahkan. Yang penting ada tuanya. Ini namanya sihir. Yang ketiga ain kamu dipuji-puji tanpa melibatkan asma Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tidak pernah memakai itu, maka kamu akan terkena.
dan itu lebih dahsyat sebenarnya dari sihir itu sendiri. Nah, karena kamu sudah melihat fenomena-fenomena ini 1 tahun ini ya, sebelumnya ndak ya, dan kakekmu sudah meninggal? Belum? Oh, Dia masih ada? masih ada. Loh? Oh. Dia masih ada. Dia memang beda dari keluarga kita yang lainnya. Jadi dia tuh memang kasarnya ngomong melencong sendiri gitu Ustadz. Kayak yang lainnya tuh lurus-lurus aja, dia tuh melencong sendiri, kayak jin, berteman sama jin, terus nyuci-nyuci keris segala macem gitu. Dia memang punya yayasan. Ya gitu. Belum meninggal tapi kamu sudah dikasih. Kamu taunya dari mana kalau jin ini punya kakekmu? Hasil dari ruqyah, kesimpulan dari semua ruqyah. Kesimpulan dari. Soalnya saya juga selalu mimpi muka dia. Bukan kakek? Iya. Oke. Berapa kali kamu mimpi menurut kamu selama setahun ini? Berapa ya? Jadi gini, orang hidup dari lahir sampai mati, mimpi itu jarang. Iya. Seumur hidup, mimpi itu jarang, kecuali kalau Allah kerso. Yang kedua, kecuali kalau dia kena gangguan jin atau kesantet. Nah, Mr. Nyox ini kan masih ngurusin santet ini sampai detik ini. Maka dia tiap hari akan dimimpikan terus. Dan setiap mimpi, entah munculnya ular atau genderuwo, mesti di belakangnya ada wajah siapa yang mirip. Nah, kamu dimimpikan apa, lalu muncul wajah siapa? Saya mimpinya muka dia ngajak saya untuk tinggal sama dia lagi Di Lampung. Iya, di yayasannya dia itu. Di yayasan. Kamu pernah di situ berarti? Pernah. Itu pun saya nggak sendirian Ustadz, sama ada teman-teman sekelas yang kayak organisasi gitu, kita rohis. Nah, kita tinggal di situ di pondok ceritanya gitu sebelum ujian. Lah, kakekmu ini kakek asli? Dia adik kakak sama nenek saya, jadi kayak kakek sama nenek saya. Oh, berarti apa? Ya kakek juga sebenarnya, Kakek juga ya? tapi bukan kakek kandung gitu. Oke. Siap. Oke, sekarang yang kamu rasakan apa? Selalu sebenarnya gini Ustadz, saya tuh berusaha buat pikiran saya nggak kosong, ya ngebahagiain diri sendiri gitu kan. Cuman kadang suka ngedon gitu sama pikiran yang itu muncul apa ya, mungkin dari perkataan orang atau saya ada pikiran atau apa, terus saya jadi ngedon, jadi ngelamun, jadi diem, jadi terbawa pikiran terus gitu. Muncullah resah, terus gak nyaman, bawaannya pengen pulang. Habis itu di hati itu kayak mau pulang, mau kesana gitu. Cuman saya tahan-tahan, niat saya kesini mau belajar gitu. Oke. Kenapa saya interview? Karena Mr. Nyox bukan dukun. Mr. Nyox tidak menggunakan khodam. Jadi Mr. Nyox tidak bisa terawangan. Semua pasien Mr. Nyox pasti Mr. Nyox ajak ngobrol dulu. Proses ngobrol ini akan mengungkap semua di balik kejadian yang kamu rasakan. Ya. Yang kedua, saya karena pengalaman dengan izin Allah, dengan ngobrol saja itu sudah menguap semua. Semua yang mengganggu kamu. Ditambah lagi nanti kita ruqyah. Ruqyah ini kita melakukannya imtithalan lima fa'ala Rasulullah, lima fa'ala sahabat, diperintahkan. Makanya kita mesti ruqyah gitu ya. Nah, nanti kita akan mulai ruqyah. Yang kamu lakukan adalah satu, ikhlas untuk mengeluarkan sesuatu yang menyelimuti diri kamu, perasaan kamu, pikiran kamu. Bahkan seluruh organ-organ yang selama ini sudah diganggunya, organ mata berarti bisa melihat ini itu, organ telinga berarti tidak hanya manusia yang didengarkan, tidak hanya hewan yang didengarkan, tapi dari bangsa mereka. Organ pikiran, di mana dia mengontrol pikiran kamu, menjadikan kamu tidak konsentrasi, suka ngantukan, sedih, dan macam-macam. Dan seluruh organ dalam tubuh kamu harus ikhlas untuk melepas itu semuanya. Ini hanya bisa dirasakan oleh kamu sendiri. Jantung, hati, pencernaan, itu kamu harus ikhlas. Ketika nanti terjadi reaksi,
biarkan dia meluap, menguap, terus ke atas, ke tenggorokan, lalu dikeluarkan lewat mulut nanti. Ya, kamu harus melakukannya itu. Bagaimana caranya? Kamu nanti tahu sendiri. Pokoknya terasa apa, naikkan sesuai dengan perintah saya nanti. Kemudian kamu nanti mesti tutup mata. Kenapa tutup mata? Karena untuk mengakses dimensi mereka tidak bisa secara manusia normal melihat begini saja. Kita harus nutup sehingga semuanya akan satu frekuensi. Kita akan mengakses mereka nanti. Ya. Yang ketiga, apapun yang terjadi dalam diri kamu secara fisik, walaupun itu hanya setitik getaran, denyut-denyut, nut, tadi getaran ya, sekarang nyut, atau apapun di titik-titik tertentu harus hafal. Dalam posisi ente diem, ngedengerin saya, ente menghafal. Titiknya di lengan kiri kah, di paha kah, di dada, di tenggorokan, dimanapun. Ente hafalin titik-titiknya. Itu nanti yang akan kita gembur. Dia ada di sana. Mereka ada di sana. Sip ya. Mereka itu suka bersembunyi. Maka yang tahu adalah orang yang diruqyah. Di mana dia berada karena mengganggu. Yang keempat, saya akan meruqyah 3 kali. Yang pertama akan saya bangunkan kamu, akan saya suruh buka, lalu kamu saya suruh bercerita. Ini nanti akan memperkuat di ruqyah kedua. Di mana posisi mereka, keluhan kamu apa saja yang belum selesai, diakhiri nanti yang terakhir. Nanti kalau 1, 2, 3 sudah beresan, selesai. Kalau belum selesai, nanti kita lihat ke depannya. Berapa kali kamu terjadi, ada penurunan, progres, atau malah bertambah. Sebab, saya makanya terkejut, kakekmu masih hidup, masih. Right? Berarti jinnya akan melapor ke kakekmu. Iya, saya ngerasa kayak gitu. Dan kakekmu ini, walaupun kakek ini ya, Iya. bisa ndak terima. Iya. Bisa menghantam kamu atau menghantam Mr. Nyox. Maka ente ikhlas, ane ikhlas. Iya. Ente sabar, ane sabar. Sebelum selesai, ndak boleh berhenti. Sebelum selesai, ndak boleh pindah ustadz lain. Apalagi ke dukun. Kenapa? Nanti bertumpuk-tumpuk, nggak jelas. Progresnya nggak ketahuan. Kalau Mr. Nyox aja. Sampai tuntas. Sampai Mr. Nyox mengatakan ndak bisa. Kalau kamu sudah pindah-pindah lagi, ibarat ramuan ini, dokter A ngasih ini, dokter B ngasih ini, C ini, akhirnya nggak tahu progres itu ada di mana. Atau kalau menjadi lebih parah, itu penyebabnya si Ustadz A, B, apa C. Oke? Sip ya?